Selamat datang kembali teman-teman. Balik lagi bersama Pak Dani. Di sini kita akan membahas tentang volume prisma. Bagaimana cara menghitung volume tersebut? Mari kita lanjutkan. Sebelum kalian menghitung volume, terlebih dahulu kalian harus tahu apa yang ada di dalam isi volume tersebut. Yang pertama ada tinggi bangun. Ketika kalian menghitung volume dimanapun berada, baik itu volume balok, volume kubus, volume limas, dan yang lain sebagainya, tentunya volume tersebut mempunyai tinggi. Contohnya seperti rumah kalian memiliki tinggi berapa meter, nah itu volume. Yang kedua ada bangun datar. Nah, jadi bangun datar itu berada di bawah kalian ataupun di atas, samping kanan, kiri, depan, dan belakang. Berupa apa? Berupa segitiga, bisa berupa persegi, bisa berupa persegi panjang juga bisa. Nanti kita akan membahas setelah ini. Yang nomor 3 ada satuan kubik. Nah, ini adalah yang utama. Jika kalian tidak mencantumkan ini dalam volume, maka volume tersebut belum bisa dinamakan volume atau kurang lengkap. Karena apa? Satuan kubik itu menjadi tanda utama sebuah volume. Contohnya seperti centimeter pangkat 3. Nah, kalau volume itu centimeter pangkat 3, kalau persegi ataupun luas itu centimeter pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Yang keempat ada yang namanya ruang dalam. Ruang dalam itu apa? Ketika kalian anak laki-laki ketika bermain sepak bola, ketika bolanya itu pecah, nah di dalam bola tersebut itu ada sebuah ruangan. Itulah yang dinamakan ruang dalam. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami? Jika bisa dipahami, mari kita lanjutkan. Volume prisma itu kalian harus memahami yang namanya luas. Yang pertama ada luas segitiga. Nah, luas segitiga itu apa? Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas persegi juga sama, luas sisi kali sisi. Begitu juga dengan luas persegi panjang. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, gunanya untuk apa kita memahami ini? Karena setiap volume itu pasti punya bangun datar di bawah. Nah, jadi kalian harus menghafalkan 3 ini terlebih dahulu agar bisa melanjutkan video ini. Kalau belum hafal, silahkan di pause dulu videonya, silahkan dicatat dan dihafalkan. Karena ini akan kita pakai di video ini dan video seterusnya. Itu ya, silahkan dihafalkan. Nah, jika sudah dihafalkan, kita lanjutkan. Untuk SD, kita akan membahas volume prisma. Untuk SD, kita hanya akan membahas prisma segitiga dan juga prisma tegak segi 4. Bagaimanakah gambarnya? Ini dia. Nah, ada perbedaan gambar tersebut. Apa? Ayo. Nah, perbedaannya adalah yang satu memiliki alas segitiga dan yang satu memiliki alas sebuah persegi panjang. Nah, seperti ini loh. Jadi, inilah yang dinamakan perbedaan tadi. Mengapa Pak Dani suruh menghafalkan kalian luas tadi? Karena ini berbeda sama bangun prismanya tapi berbeda alasnya. Karena satu prisma segitiga, satunya prisma tegak segi 4. Nah, selanjutnya volumenya bagaimana? Volume prisma itu sama semua. Volume sama dengan alas kali tinggi. Nah, alas ini bisa kalian lihat dulu, A atau simbol A besar. Ini bisa kalian lihat dulu yang bawah ini. Bentuknya apa dulu? Segitiga atau persegi panjang. Jika segitiga, maka kalian akan menggunakan rumus segitiga. Nah, tadi yang kalian hafalkan. Terus kalau kalian menggunakan persegi panjang, A-nya persegi panjang, maka kalian harus menggunakan A yang persegi panjang. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Jika sudah, kita lanjutkan untuk menghitung volume prisma. Yang pertama kita ada prisma segitiga dengan tinggi 10 cm. Ya, tinggi 10 cm bisa kalian perhatikan ya. Yang kedua ada 5 cm miliknya segitiga yang bawah dan juga 2 cm lebarnya segitiga. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita
tulis dulu rumusnya. Volume sama dengan alas A kali tinggi. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalian lihat dulu A-nya. Nah, A ini adalah rujukannya ini, bawah ini. Nah, bawah ini ya. Ini bentuknya apa dulu? Segitiga kan? Berarti kalian A ini harus menghitung segitiganya dulu. Kita beri panah ke kolom sebelahnya. Nah, ini untuk mengingatkan volume sama dengan V itu sama dengan volume, A sama dengan luas alas, bentuknya segitiga atau persegi tadi, T sama dengan tinggi. A sama dengan, karena ini bentuknya segitiga, rumusnya kita menggunakan segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita khusus membahas yang bawah dulu. Berarti A sama dengan setengah kali 2 kali 5. Duanya dari mana? Ini, duanya dari yang bawah ini. 5-nya dari mana? Sampingnya. Terus kita hitung. Nah, bisa dikalikan dulu lalu dicorek-corek. Seperti itu ya, mungkin kalian sudah bisa. Nah, sama dengan A sama dengan 5 cm persegi. Nah, ini loh yang Pak Dani maksud. Cm persegi ini jangan sampai kalian meninggalkannya. Karena apa? Ini adalah penanda bahwa itu apa? Luas atau volume. Jika sudah menghitung, maka kita pindahkan A ini menuju ke volume tersebut. Nah, ini ya, jadi seperti itu. Jadi volume prisma sama dengan A kali T. A-nya kan sudah kita hitung tadi, hasilnya 5, maka kita taruh di sini. 5 cm persegi dikali 10 cm. Nah, V sama dengan 50 cm pangkat 3. Kenapa kok cm pangkat 3? Lah di sini cm kan ini pangkat 1. Ketika cm dikali cm, maka duanya harus ditambahkan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti cm pangkat 3 ataupun cm kubik. Nah, itulah cara menghitung volume prisma. Jadi kalian harus menghitung A-nya dulu, baru ketika setelah A-nya sudah ketemu jawabannya, kalian gabungkan dengan T-nya. Seperti itu ya. Bisa diperhatikan? Oke, jika sudah bisa, kita lanjutkan. Nah, volume prisma tegak segi 4. Prisma tegak segi 4 itu hampir sama dengan balok. Akan tetapi dia memiliki perbedaan-perbedaan yang nanti kita menghitungnya caranya juga berbeda. Kita tulis dulu volume sama dengan A kali T. Sama, rumusnya prisma itu semuanya volume sama dengan A kali T. Nah, A nya kita hitung lagi. A sama dengan, ini pengingatnya yang di atas, V volume, A luas alas, T sama dengan tinggi. A sama dengan P kali L. Nah, karena ini yang bawah ini adalah bentuknya persegi panjang, maka kita menggunakan rumus persegi panjang yang kalian hafalkan di awal tadi. Kita lanjutkan, kita masukkan A sama dengan 5 kali 2. Cukup mudah, tidak ada setengahnya. 5 kali 2 sama dengan 10 cm persegi. A sudah kita temukan, maka kita lanjutkan pindah A ke sana. Set. Nah, sudah ya. Berarti 10-nya kita pindah ke sini dikali T. T-nya berapa? 10 cm. Nah, ini ya. T kita ambil dari, nah ini T kita ambil dari sini. Nah, sudah gitu ya, sudah paham ya. Nah, berarti 10 kali 10 sama dengan P sama dengan volume sama dengan 100 cm pangkat 3. Tentunya cm-nya 2 ditambah 1. Nah, seperti itu cara menghitung volume prisma, cukup mudah. Jika kalian memperhatikan, maka kalian akan bisa dengan cepat. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan video volume prisma pada hari ini. Silahkan dipelajari lagi ataupun diulang lagi. Jika masih belum paham, silahkan ditanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru. Sekian dari Pak Dani. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap semangat dalam segalanya. Salam pendidikan.